Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Sopi Saripudin, yang kedua Anan Fakihan, dan yang ketiga saya sendiri Riki Andrian akan mempresentasikan tugas mata kuliah elektronika daya dengan pokok bahasan MOS Connected Thyristor atau yang biasa disingkat dengan MCT. Thyristor yang dikendalikan dengan MOS atau biasa dikenal dengan sebutan MCT adalah suatu perangkat yang termasuk ke dalam pengontrol tegangan. Thyristor yang dikendalikan dengan MOS atau MCT ini pengoperasiannya sangat mirip dengan thyristor GTO, tetapi pada MCT ini memiliki gerbang yang dikontrol dengan tegangan yang terisolasi. MCT ini memiliki dua MOSFET yang digunakan dengan tujuan untuk menghidupkan dan mematikan, dan juga memiliki konduktivitas yang berlawanan dalam rangkaian ekuivalen. Jika rangkaian ekuivalen memiliki satu thyristor dan digunakan untuk dihidupkan, disebut sebagai thyristor gerbang MOS. Berikut ini ada gambar dari negatif MCT dan positif MCT. Seperti pada gambar sebelah kiri itu adalah gambar dari negatif MCT. Seperti tampak pada gambar, di sebelah kiri ini ada gambar negatif MCT, di mana gate sendiri yang awalnya terhubung dengan anoda itu berpindah dengan bantuan pulsa tegangan negatif yang mengakibatkan gate terhubung dengan katoda. Dengan begitu MCT dinyatakan pada posisi on. Dan pada gambar bagian kanan itu gambar positif MCT, di mana yang awalnya gate terhubung dengan katoda dengan bantuan tegangan positif, gate berpindah terhubung dengan katoda, dan keadaan tersebut MCT dinyatakan dalam kondisi off. Berikutnya ada diagram sirkuit setara. Diagram sirkuit setara dari kontrol MOS thyristor. Yang pertama ada P channel, itu digunakan untuk menghidupkan MCT pada posisi on, dan negatif channel digunakan untuk mematikan posisi MCT pada posisi off. Oke, saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja MCT. Prinsip kerja MCT itu ada dua. Yang pertama, ketika MOSFET dihidupkan atau on MCT. Yang kedua, ketika MOSFET dimatikan atau off MCT. Yang pertama, on MCT. Dengan menggunakan pulsa tegangan negatif, perangkat dihidupkan dalam keadaan sehubungan dengan anoda. Terminal gerbang dibuat negatif sehubungan dengan anoda dengan bantuan pulsa tegangan di antara terminal anoda dan gerbang. Oleh karena itu, MCT dalam keadaan diaktifkan. Terus yang kedua, off MCT. Off MCT, perangkat dimatikan dengan bantuan pulsa tegangan positif. Ini diterapkan ke terminal gerbang sehubungan dengan anoda. Kemudian off-FET beralih ke mode on dengan on-FET beralih ke status off. Jika off-FET dihidupkan, maka transistor PNP konsleting oleh emitor dan terminal basis. Dengan demikian,
arus anoda melalui OFFET. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan presentasi dari kelompok 4 terkait dengan aplikasi MCT atau Mouse Control Restore yang sudah dijelaskan di awal prinsip kerja dan pengertian dari MCT. Ini saya akan membahas sedikit tentang aplikasi mengenai dengan MCT. Aplikasi MCT memiliki beberapa yang akan saya bahas nanti. Yang pertama, aplikasi MCT digunakan dalam pemutus rangkaian atau CB, yang seperti kita ketahui bahwa circuit breaker di peralatan listrik kita kenal sebagai pemutus tenaga dengan daya tinggi. Nah, di sini MCT juga digunakan sebagai pemutus rangkaian atau CB. Yang selanjutnya ini digunakan dalam aplikasi daya tinggi seperti konversi daya tinggi. MCT juga digunakan dalam daya tinggi untuk mengkonversi daya. Aplikasi yang selanjutnya yaitu MCT digunakan dalam pemanasan induksi. Hal ini seperti kita ketahui bahwa mesin-mesin pada daya tinggi memerlukan pemanasan induksi, seperti halnya di industri. Yang selanjutnya yaitu mengenai aplikasi sistem UPS. Nah, di UPS diperlukan MCT. Kenapa? Karena dari fungsi UPS adalah untuk memberikan perlindungan pada peralatan seperti komputer, peralatan listrik, komputer, dan pusat data ketika ada gangguan listrik. Perangkat ini membuat komputer beroperasi selama beberapa menit setelah listrik padam dan melindungi data di dalam komputer, yang seperti halnya dijelaskan di awal tadi bahwa MCT berfungsi sebagai saklar. Nah, di sini fungsinya MCT dipasang pada UPS. Yang selanjutnya MCT juga digunakan dalam konverter seperti halnya konversi DC ke DC. Dalam konverter DC ke DC adalah perangkat yang menerima tegangan input DC dan memberikan tegangan output DC, di mana tegangan output bisa lebih besar daripada input atau sebaliknya, tergantung dengan kebutuhan. Ini digunakan untuk menyesuaikan beban dengan satu daya. Rangkaian konverter DC ke DC paling terdiri dari saklar yang mengontrol koneksi dan memutuskan muatan ke satu daya. Nah, di sini dibutuhkan MCT untuk berfungsi sebagai saklar atau pemutus tegangan ke sirkuit. Konverter DC ke DC dasar terdiri dari energi yang berasal dari beban di mana energi dikontrol atau kapasitor melalui saklar seperti transistor atau dioda. Mereka dapat digunakan sebagai regulator tegangan linear atau regulator mode switch atau diaktifkan. Mungkin untuk jenis-jenis konverter DC ke DC bisa dibahas di lain waktu. Di sini saya akan hanya menjelaskan sedikit terkait dengan konverter DC ke DC. Nah, untuk aplikasi selanjutnya yaitu terkait dengan faktor daya variabel operasi digunakan dalam MCT sebagai saklar daya yang dihubungi. Nah, di sini kita membahas terkait dengan faktor daya, dimana istilah faktor daya atau power factor dalam tenaga listrik atau kita sering sebut dengan KOSPI merupakan istilah yang sering sekali dipakai di bidang-bidang yang berkaitan dengan pembangkitan atau penyaluran energi listrik. Faktor daya merupakan istilah penting bagi penyedia layanan listrik, namun juga pembangkit listrik, terutama yang level industri.
pembahasan kali ini, asumsi yang digunakan adalah sistem listrik menggunakan sumber tegangan berbentuk sinusoidal murni dan beban linier adalah bersama dengan bentuk tegangan pada arus sumber tegangan berbentuk sinusoidal murni. Beban linier mengakibatkan arus yang mengalir pada jarum juga berbentuk sinusoidal murni. Bentuk linier yang dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam. Di antaranya beban resistif dicirikan dengan arus yang sefasa dengan tegangan. Beban induktif dicirikan dengan arus yang tertinggal terhadap tegangan sumber sekitar 90 derajat. Beban kapasitif dicirikan dengan arus yang mendahului terhadap tegangan sumber dengan sudut 90 derajat, dan beban yang merupakan kombinasi dari tiga tersebut antara beban resistif, beban induktif, dan beban kapasitif itu merupakan beban kombinasi dengan dicirikan arus yang tertinggal atau mendahului tegangan sebesar sudut, katakan cos pi, menunjukkan tegangan dan arus berbagai beban linier. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan. Selanjutnya, untuk kelebihan dari MCT atau mass controlled resistor adalah satu, MCT memiliki penurunan konduksi maju rendah. Nah, yang kedua, memiliki kerugian switching yang rendah karena bahan yang dimiliki oleh mass controlled resistor. Nah, yang ketiga, dia memiliki impedensi atau gerbang tinggi. Nah, yang selanjutnya, kelebihan dari MCT adalah dapat menghidupkan atau mematikan sangat cepat. Nah, ini yang difungsikan pada UPS tadi. Ketika listrik padam seketika, daya pada UPS dapat berfungsi mengalirkan listrik dari baterai yang tersimpan ke komputer atau perangkat kita untuk sejenak melindungi data-data yang kita miliki. Mungkin sedikit penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan saya Heri dari kelompok 4. Terima kasih. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di komentar. Terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.